Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau review 2 tempat kontrol kehamilan untuk teman-teman semuanya. Karena jujur yang aku alami karena aku new moms di sini, aku baru hamil anak pertama gitu kan. Jadi aku sempat bingung aku mau periksa kemana ya untuk periksa kehamilan aku. Waktu itu opsinya ada 2 tempat. Yang pertama adalah Puskesmas Gunung Anyar, karena puskesmas ini deket banget sama rumah aku. Terus yang kedua adalah RSIA Kendang Sari. Jadi ini rumah sakit swasta sih, tapi aku juga periksa juga di tempat ini. Jadi aku periksa di 2 tempat. Nah, aku mau bikin reviewnya nih untuk teman-teman mungkin yang bingung mau periksa ke rumah sakit atau ke puskesmas ya. Jadi keep on watching. Jadi yang pertama aku mau review bukunya ya. Jadi di 2 tempat itu, di puskesmas sama di rumah sakit, itu aku dapat 2 buku yang berbeda. Untuk di puskesmas, aku dapat buku pink kayak gini. Ini lucu banget kan, ada ilustrasi-ilustrasinya gini. Terus di RSIA Kendang Sari, yang mana itu RSIA swasta, aku dapat buku yang kayak gini. Aku bakalan kupas tuntas nih 2 buku ini, reviewnya plus minusnya itu kayak apa aja. Jadi aku mulai dari yang puskesmas dulu ya. Jadi di puskesmas aku dapat buku pink kayak gini. Ini bukunya itu lengkap banget, kayak buku petunjuk gitu. Terus ada juga buku dokternya juga ya, kayak gini-gininya nih, kayak ini diisi sama dokter. Terus kayak riwayat kehamilan kita itu juga ada kayak gini. Ini semacam kayak riwayat kehamilan kita gitu. Itu juga diisi sama petugas kesehatan yang ada di sana gitu kan. Nah, di sini ada lumayan banyak petunjuk-petunjuknya, dari mulai ibu hamil itu periksa kehamilannya itu apa aja, kayak seperti ini nih, ada ilustrasinya gini, jadi menarik banget ya. Kemudian makanannya yang harus dimakan tuh apa aja, yang dikonsumsi, kemudian yang dihindari itu apa aja, nggak boleh dilakukan apa aja selama hamil. Itu bener-bener di sini itu lengkap gitu loh. Jadi teman-teman kalau mau ke puskesmas teman-teman bisa dapat buku ini tuh bener-bener sip lah, pokoknya udah lengkap di sini. Dan di buku ini itu lengkap dari mulai hamil, kita pakai dari mulai hamil, bersalin, nifas, itu kita bawa terus ya untuk ke puskesmas sampai akhirnya kita lahir dan kita bakalan ngisi ini ya. Jadi ini kayak keterangan lahir gitu. Ini fungsinya untuk bikin akte kelahiran. Jadi ini penting juga untuk bikin akte kelahiran. Setelah itu, setelah anak kita lahir, itu ada petunjuk perawatannya, cara mandikan, ngasih ASI dan sebagainya, itu semua lengkap ada di sini. Sampai yang namanya jadwal imunisasinya juga gitu. Dan di sini juga udah lengkap gitu kan, imunisasi di puskesmas itu gratis. Kemudian gimana sih perkembangan anak dari mulai usia sekian sampai sekian, anak itu harus diajak ngobrol usia berapa, diajak belajar berjalan tuh usia berapa, merangkak dan sebagainya, itu ada di sini semua. Ini semua lengkap ya. Terus jadi menurut aku teman-teman wajib punya ini karena ini lengkap banget. Dan di sini ada namanya KMS kayak gini. Jadi ini kartu menuju sehat. Jadi teman-teman bisa bandingin berat badan bayi, terus panjang bayi itu sesuai nggak sama umurnya saat itu gitu.
Kalau masuk ke zona hijau kayak gini, berarti dia sehat. Kalau dia di luarnya, entah di atasnya atau di bawahnya, berarti ada gangguannya ya, gitu. Jadi bener-bener di sini tuh lengkap banget. Jadi aku saranin untuk ibu hamil untuk punya buku ini gitu. Nah, selanjutnya aku bakalan review buku dari RSIA Kendang Sari ya. Nah, jadi untuk bukunya aja, di RSIA Kendang Sari ini bukunya kayak gini. Bukunya itu kecil, kemudian nggak banyak ilustrasi. Jadi isinya itu kayak gini. Tuh, jadi di awal, halaman awal itu aku kayak ada albumnya gitu, Mams. Kayak gini. Jadi mulai perkembangan dari mulai 7 weeks, terus 13 weeks, terus sampai, jadi dari minggu ke minggu selama pemeriksaan itu, karena aku selalu di USG, aku bisa tahu nih perkembangan janinku seperti apa. Kemudian untuk isinya itu nggak seperti yang buku pink ini ya, Mams. Jadi kalau buku pink ini tuh kayak petunjuknya itu lengkap banget. Tapi kalau di sini lebih ke kayak anamnesis dokter gitu. Jadi kayak kotak-kotak gitu sih, kayak lebih plain aja sebenarnya. Nggak banyak nggak banyak info-info yang seputar kehamilan gitu. Adapun infonya di tengah kayak lebih ke ASI gitu sih. Jadi kayak gini aja, dan ilustrasinya nggak terlalu banyak. Tuh kayak gini-gini aja sih, kayak lebih ke tulisan-tulisan gitu. Jadi itu ya plus minus bukunya. Aku udah terangin ke kalian semua. Kalau dari segi pelayanan, jujur aku lebih suka pelayanan di RSIA Kendang Sari daripada di puskesmas gitu. Karena kalau di RSIA itu kita bisa reservasi 1 hari sebelumnya untuk dapat nomor antriannya itu, Mams. Jadi contoh aja aku WA gitu ya, jadi reservasinya pakai WA, kayak ngisi formulir gitu. Terus aku kirim WA-nya ke dokter siapa, jam berapa, hari apa, kayak gitu. Kemudian nanti dari servernya sana akan membalas WA kita, yaitu kita dapat nomor antrian nomor berapa dan harus datang jam berapa. Jadi contoh kalau aku dapat nomor antrian nomor 5 dan dokternya itu buka prakteknya itu jam 9 sampai jam 1-an lah. Nah, otomatis aku harus datang sekitar jam 9 ya, Mams. Nah, nanti kalau aku dapat nomornya itu sekitar nomor 20-an, mungkin 24 gitu ya. Aku bakalan dianjurkan untuk datang jam 10 berapa gitu. Jadi kita nggak perlu antri, Mams. Kalau yang di RSIA antri pun sebentar gitu. Jadi nggak lama, mungkin nggak nyampe setengah jam lah. Pokoknya itu kita biasanya langsung dipanggil. Jadi emang sesuai sama jam yang sudah ditentukan oleh rumah sakit tersebut gitu. Jadi itu salah satu keunggulannya kalau kita di RSIA. Nah, untuk kalau ke puskesmas itu jadi kita bener-bener ambil antrian dulu ke loket. Jadi kita daftar dulu di loket, bayar 5.000 kalau nggak pakai BPJS. Kalau pakai BPJS dan sesuai vaskesnya mungkin kayaknya nggak bayar ya kayaknya. Nah, terus di sana itu untung-untungan gitu. Jadi seumpamanya dokternya itu buka jam 9 ya, Mams. Nah, kita datangnya jam 10. Belum tentu pas kita datang jam 10 itu posisi lagi sepi gitu. Jadi nggak banyak pasien. Jadi kita bisa langsung masuk antriannya itu nggak lama dipanggilnya. Tapi kalau pas antrinya banyak itu lumayan ngantrinya lama sih. Jadi kita nggak bisa prediksi gitu.
Nah, cara mensiasatinya adalah kalau kalian ke puskesmas nggak pengen antri lama, kalian datang jam 9 kurang lah gitu. Langsung daftar ke loket untuk dapat nomor antrian yang depan. Jadi langsung dipanggil istilahnya. Jadi nggak lama-lama nunggu mams kalau mau ke puskesmas. Nah, kemudian salah satu layanan yang aku suka lagi dari RSIA itu dokternya banyak mams. Jadi setiap hari itu ada yang praktek gitu kan. Jadi mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dari mulai mungkin jam 9 atau jam 8 pagi itu sudah buka prakteknya. Jadi kita bisa kontrol dari pagi sampai siang ataupun sore ataupun siangnya ataupun malam pun juga ada dokter yang buka praktek untuk kontrol kehamilan. Nah, jadi kalau di puskesmas itu dalam 1 minggu itu karena poli-polinya itu banyak ya, ada poli gigi, poli anak, poli umum, poli banyak lah intinya, macam-macam. Terus poli ibu dan anak atau poli KIA itu. Jadi 1 minggu itu kalau di puskesmas tempat aku periksa itu cuman ada hari Selasa dan hari Kamis. Sedangkan kalau di RSIA itu dari hari Senin sampai hari Jumat tuh ada semua. Pagi, siang, sore, malam pun juga ada yang buka praktek. Jadi sebenarnya terserah mams sih, kalau mams mau sempat di hari itu nggak apa-apa gitu. Tapi aku saranin untuk moms yang mungkin kerja dan mobilitasnya tinggi, kemudian suka lembur dan sebagainya, aku saranin moms untuk periksa ke RSIA aja. Mungkin pengen kayak periksanya itu pas malam atau sore, kan di puskesmas nggak bisa, atau pas mungkin di puskesmas bisanya hari Selasa sama Kamis. Tapi kalau di RSIA Mams bisa mungkin luangnya pas hari Rabunya gitu. Itu bisa lebih meringankan sih kalau masalah pelayanan waktu. Jadi tergantung Mams butuh yang mana nih gitu. RSIA dan puskesmas itu sama-sama bagus ya Mams pelayanan dokternya. Dua-duanya ramah, dua-duanya sangat membantu kita lah istilahnya. Nah, tapi aku mau jelasin nih, kalau di puskesmas itu pemeriksaannya itu pemeriksaan rutin gitu ya. Jadi ada konsultasi, terus pemeriksaan rutin. Jadi kayak ukur tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus lingkar lengan, kemudian tinggi rahim. Terus kita bisa dengerin juga detak jantungnya gitu. Jadi pemeriksaannya itu kalau menurut aku sudah lengkap dan standar pemeriksaan kehamilan gitu. Tapi udah lengkap banget kok, udah bagus banget pelayanannya. Nah, untuk di RSIA itu kita juga ke dokter juga. Tapi kalau di RSIA itu langsung sama dokter spesialis kandungan gitu. Aku nggak tahu kalau di puskesmas sama dokter juga sih waktu itu aku ditanganinya, tapi aku nggak tahu itu dokter spesialis atau dokter umum, aku nggak tahu ya. Tapi intinya kalau untuk konsul dokter, kalau di RSIA itu aku langsung di USG Mam. Jadi kenapa aku di buku itu ada album USG, karena setiap aku periksa itu aku selalu di USG. Nah, sedangkan kalau di puskesmas aku cuman bisa denger detak jantungnya aja gitu. Nah, kalau di RSIA aku di USG langsung, jadi aku langsung tahu letak janinku itu posisinya gimana kayak gitu. Terus langsung konsul ke dokternya juga, sama-sama konsul. Kita juga kalau di RSIA juga diperiksa kayak tensi, berat, kayak pemeriksaan rutin itu juga diperiksa juga. Tapi intinya kalau di RSIA itu ada keuntungan yaitu USG itu tadi. Nah, terus
pemeriksaannya itu juga lebih detail ya kalau di RSIA itu, karena alatnya juga lebih memenuhi. Tapi sebenarnya untuk pemeriksaan kehamilan standar yang sudah lengkap, sebenarnya untuk detak jantung itu sebenarnya sudah oke ya. Tapi kalau teman-teman, aku saranin kalau di puskesmas terus untuk akhir-akhir kehamilan itu untuk USG. Jadi teman-teman bisa tahu mungkin umur-umur 7, 8, 9 itu teman-teman USG, walaupun sebelum-sebelumnya nggak pernah USG, karena teman-teman harus tahu kondisi janinnya itu sudah di kepalanya itu sudah di bawah apa belum, kayak gitu sih. Kalian bisa USG ke lab gitu kalau memang kalian nggak mau ke rumah sakit. Tapi kalau ke RSIA itu kalian udah langsung dapat USG gitu loh. Nah, untuk saran aku, jadi dua-duanya ini bagus sebenarnya, dua-duanya RSIA maupun puskesmas itu sama-sama bagus. Cuman saran aku di sini sesuai kebutuhan aja. Untuk kehamilan yang normal, kalau aku saranin kalian di puskesmas aja udah cukup. Jadi untuk moms yang nggak pernah punya riwayat kehamilan aneh-aneh, atau mungkin pernah hamil kosong, atau pernah keguguran, atau mungkin pokoknya yang aneh-aneh lah, atau pas waktu kehamilan itu menemukan gejala-gejala yang kurang mengenakan gitu ya, menurutku cukup di puskesmas gitu kalau emang nggak ada gejala-gejala dan riwayat aneh-aneh. Nah, tapi kalau emang teman-teman itu emang kayak memang program hamil, terus emang dari awal itu seperti ada gejala kayak haidnya kurang lancar, terus ketika hamil banyak gejala-gejala yang mungkin nggak bikin nyaman, istilahnya nggak wajar, aku saranin ke RSIA aja, karena mams bisa langsung tahu kondisinya secara detail seperti apa dan pengobatannya itu langsung bagaimana gitu. Sangat penting apalagi untuk new moms kayak aku, yaitu masalah harga. Jadi di puskesmas berapa sih yang aku habiskan untuk biaya konsultasi kesehatan ibu dan anak di sana, terutama ketika aku hamil. Jadi di puskesmas itu kalian bisa pakai BPJS, terutama kalau itu memang vaskes, wilayah vaskes kalian bisa dapetin semua fasilitas itu secara gratis, tis. Nah, kalau kalian nggak pengen pakai BPJS atau vaskesnya beda dan kalian memang nggak mau ngurus atau gimana, memang males ngurusnya atau memang belum diurus, nah kalian cukup tunjukkan KTP dan kalian cuman bayar 5.000 aja untuk dapetin semua fasilitas yang ada di puskesmas tersebut gitu. Nah, fasilitasnya apa aja sih? Yang pertama, kalian bisa langsung dapat pelayanan konsultasi sama dokter atau bidan yang ada di puskesmas tersebut. Yang kedua, kalian bakalan dapat buku KIA kayak gini yang super lengkap, ada panduannya, dan mungkin kalian bakalan pakai buku ini itu sampai si adik itu lahiran sampai dia umur mungkin sekitar 6 tahun, karena kalian bakalan sering imunisasi, terus ke posyandu, periksa-periksa dan sebagainya. Kalian bakalan pakai buku ini terus gitu. Nah, yang ketiga, kalian bakalan dapat obat dan vitamin secara gratis juga, atau dengan bayar 5.000 itu sesuai dengan kondisi kehamilan kalian. Jadi sering-seringlah periksa ya. Jadi jangan males untuk periksa. Mungkin bisa 1,5 bulan sekali periksa, atau tiap trimester itu kalian periksa. Pokoknya jangan sekali-sekali males periksa gitu. Nah, terus yang keempat, kalian bisa dapet tes lab secara gratis di sana. Nah, jadi seluruh tes labnya itu ada, sebenarnya aku nggak ngerti sih ini tuh apa tapi yang penting aman gitu aja dari dokternya gitu kan. Jadi ada VDRL titer, ini aku nggak tahu ini apa, negatif, terus tes konseling dan antibody SD ini non reaktif, terus yang ini nih yang paling penting kayak hemoglobin HB kita itu diperiksa,
Jadi benar-benar kondisi kita itu seperti apa sih gitu kan, HB, terus golongan darah, HCT, golongan darah gula darah acak, terus protein urin, ada juga yang pemeriksaan sedimen nih, HBsAg non reaktif, sipilis non reaktif apa-apa, pokoknya ini semuanya ini di sini gratis, atau kalian cuman bayar 5.000 aja untuk dapetin semua fasilitas kesehatan itu. Bayangin 5.000 sudah dapat banyak banget kan. Dan kalau kalian beruntung, kalian tuh bisa dapet biskuit, makanan tambahan berupa biskuit gitulah pokoknya. Itu biskuitnya katanya enak, tapi aku nggak dapet guys. Jadi aku nggak dapet, but it's okay. Itu fasilitas kayak gitu dengan biaya segitu menurut aku sudah sangat menguntungkan banget buat kita para ibu hamil, terutama yang pengen istilahnya menghemat biaya gitu kan, atau memang kalian memang niat ke puskesmas, istilahnya kalian nggak tahu mau kemana, mending kalian ke puskesmas aja dulu gitu. Nanti dari sana kalian kalau ada apa-apa bisa dirujuk ke rumah sakit atau bisa dianjurkan ke mana gitu kan, seperti itu. Jadi menurut aku manfaatkanlah fasilitas kesehatan yang ada di sekitar kamu ya. Nah, kemudian untuk yang di RSIA itu karena aku pakai RSIA Kendang Sari yang notabene adalah swasta dan nggak bisa pakai BPJS, sehingga aku harus merogoh kocek yang lumayan gitu kan. Tapi semuanya kan ada kelebihan dan kekurangannya ya, balik lagi tergantung kebutuhan kita semua masing-masing gitu. Nah, jadi di RSIA itu aku ada namanya, kalau di awal sebelum aku masuk itu aku bayar biaya administrasi 45.000 dan konsultasi sama dokternya 150.000. Jadi di awal aku sudah bayar 195.000. Nah, karena aku setiap konsultasi itu selalu USG untuk memastikan janin aku itu baik-baik aja atau enggak, aku hamil kosong atau enggak untuk trimester pertama, kemudian posisi janin aku itu sudah sedang di mana gitu kan, sudah masih kepala di atas apa di bawah, apa sudah di bawah, kan bahaya juga tuh kalau umpamanya masih trimester kedua kepalanya udah di bawah. Nah, terus pas udah masuk trimester ketiga kepalanya masih di atas gitu kan kayak potensi sungsang gitu kan. Nah, jadi itu penting menurutku, tergantung mom semuanya lah istilahnya. Nah, itu untuk USG itu aku bayar lagi sebesar 75.000. Kemudian untuk cek lab, jadi aku 2 kali cek lab di RSIA Kendang Sari. Aku bayar untuk cek kayak darahnya itu sebesar 349-an lah. Ada di sini nih. Aku tunjukkan. Mana ya? Nah, ini dia nih. Ini ada USG, terus cek labnya. Kelihatan gak ya? Jadi aku bacain aja ya. Jadi untuk cek labnya itu aku habis sekitar 350. Kemudian untuk ada satu lagi sih yang menurutku penting dan di puskesmas itu nggak ada, yaitu cek tokso laboratorium, cek lab toksoplasma. Yang mana toksoplasma itu juga penting banget kita untuk periksa, karena semua wanita itu sangat berpotensi untuk tokso. Yang kalian tahu kan apa namanya, kayak kerugiannya tokso itu apa, bisa menyebabkan kelainan pada bayi, kemudian bisa mempengaruhi kesehatan ibunya juga. Itu penting banget, makanya dari awal kita harus tahu kita itu tokso apa enggak gitu. Jadi dari awal dokter itu bisa nangani kita pakai terapi atau apapun, obat dan sebagainya. Dari awal dokter bisa langsung memberikan kita terapi supaya kita sembuh dari toksoplasma itu dan si adik sehat-sehat aja gitu kan. Jadi itu penting menurut aku. Nah, kemudian jadi untuk cek labnya itu aku habis sekitar 634. Nah, sedangkan di puskesmas kalian bisa gratis, tapi ya emang nggak ada toksonya. Tapi kalian bisa split ya, untuk periksa darahnya kalian pakai puskesmas, untuk toksonya kalian pakai yang di RSIA atau yang di lab-lab sekitar kalian, itu bisa banget.
Nah, kemudian untuk obat, kalau di puskesmas itu gratis atau kalian cuma bayar 5.000 sudah dapat serangkaian itu gitu kan. Nah, tapi kalau di RSIA itu sesuai sama ininya ya, sesuai sama umurnya dan obatnya, tapi untuk range range harga obatnya di RSIA aku uh, range-nya itu 290 sampai 550-an untuk obat aja gitu. Jadi tergantung obat yang dikasih sama dokter, obat apa aja sih gitu yang ditulis itu. Nah, jadi untuk total setiap kali aku periksa di RSIA, aku bisa menghabiskan uang sekitar 500 sampai 750.000 gitu, guys. Lumayan, lumayan merogoh kocek gitu. Itu aja review dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang mungkin baru tahu kalau hamil, terus bingung mau periksa kemana, atau teman-teman yang memang sudah hamil trimester pertengahan atau sudah mau akhir. Nah, mungkin video ini sedikit berguna untuk teman-teman semua. Mungkin itu aja dari aku. Makasih semuanya, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.